Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, Tuhan, tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah-Mu untuk menulahi. Tertulis dalam kitab Keluaran 12 ayat 23, bacaan kita terambil dari kitab Keluaran 12 ayat 21-30. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankan-Nya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan, yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu, bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Terambil dari kitab Keluaran 12 ayat 21-30. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, pembebasan dari dosa adalah kemerdekaan yang terbesar. Mari kita mulai renungan kita.
Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan melindungi yang percaya. Mari kita mulai kisah inspiratif. Teman saya Deb dan Brice diundang oleh beberapa kawan berkebangsaan Yahudi untuk menghadiri makan malam Seder, perayaan bangsa Yahudi untuk memperingati keluarnya bangsa itu dari tanah Mesir. Perayaan ini diselenggarakan oleh para keluarga Yahudi untuk memperingati Paskah pertama mereka di Mesir. Keluaran 12 ayat 24-27. Seluruh keluarga terlibat dalam perayaan ini, termasuk anak-anak kecil. Deb dan Brice mengira perayaan itu bakal muram, tetapi ternyata perayaan itu sangat meriah. Pada awal santap malam, sepotong roti dibagi dua, setengahnya dibagi di antara para tamu, bagian lainnya disembunyikan oleh anggota keluarga yang paling muda. Semua orang dewasa mencarinya, sehingga anak itu merasa sangat senang. Bila tidak ditemukan, maka si anak mengangkat roti tersebut di tengah gelak tawa yang riuh. Setelah itu disusul acara cerita dan nyanyian, dan kalimat yang sering diulang-ulang, demi kehidupan. Mengapa Paskah tidak dirayakan dengan penuh sukacita? Padahal Paskah menandai pembebasan Israel dari perbudakan dan si pemusnah. Saat Yesus dan para murid mengadakan perjamuan malam terakhir, itu juga suatu perayaan Paskah. Tetapi dengan nuansa serius, inilah awal dari banyak peristiwa yang membawa pada pengorbanannya serta penyelamatan kita dari dosa dan setan. Dari perbudakan rohani ke pembebasan rohani, dari kematian ke kehidupan. Ketika merayakan pembebasan kita pun dapat berkata dengan sukacita satu kepada yang lain, demi kehidupan. Ibrani 10 ayat 1 berkata, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Kolose 2 ayat 16-17 berkata, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ada perbedaan antara bayangan dan substansi. Yang memberikan bayangan memberikan berbagai manfaat, tetapi memiliki keterbatasan. Bayangan dapat memberikan atau memperlihatkan realitas secara aktual, tetapi tidak dapat menyediakan apa yang melekat pada realitas. Perjanjian Lama diumpamakan seperti bayangan. Di dalam hukum Taurat, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Perjanjian Baru, sumber daya Allah yang cukup tersedia secara cuma-cuma di dalam Kristus, adalah substansinya. Substansinya adalah Kristus. Kristus dengan sempurna menggenapi semua yang dilambangkan oleh pengorbanan-pengorbanan dalam Perjanjian Lama. Semua manfaat yang diinginkan tersedia bagi mereka yang mau percaya kepadanya. Domba Paskah adalah contoh yang jelas dari kebenaran ini. Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi.
tertulis dalam Keluaran 12 ayat 21 dan 23. Bayangan tentang pembebasan sementara ini menjadi substansi pembebasan permanen di dalam Kristus, yang membebaskan kita dari penghakiman kekal. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus, tertulis di dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Karakteristik lain yang seperti bayangan dari hukum dapat dilihat dalam perintah-perintahnya yang benar. Apapun tuntutan hukum berhubungan dengan kekudusan, kebenaran, kuduslah kamu, karena aku, Tuhan, Allahmu, kudus, tertulis di dalam Imamat 19 ayat 2. Panggilan kepada kebenaran ini hanya dapat menjadi kenyataan yang substansial melalui Tuhan Yesus Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Tertulis di dalam Filipi 3 ayat 8-9. Semua karena apa yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Kita tidak bisa melakukan apapun dengan sempurna, namun hanya Tuhan Yesuslah yang menyempurnakannya. Ini semua bukan tentang kesempurnaan hukum Taurat atau perbuatan kita, tetapi tentang kesempurnaan Tuhan Yesus dan karyanya yang luar biasa. Semua hal baik yang akan datang telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Roh Kudus akan membawa dan menuntun kita ke substansi spiritual tak terbatas yang ditemukan hanya di dalam Tuhan Yesus, melalui Perjanjian Baru. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu.
Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.